Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dan memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua datang menghadap Tuhan dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuliakan Tuhan. Kita tinggikan Dia karena Dia adalah Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Mari kita puji Tuhan dari KPPK nomor 28, Mulia, Sembah Raja Mulia. Hidupnya
ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat yang ke-23. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita memuliakan Tuhan. Kita puji Tuhan dari KPPK nomor 223. Ku tahu Tuhan menguasai hari esok. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada kesempatan bagi kita untuk menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan doakan bersama-sama. Untuk itu saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Pada hari ini kami sungguh bersyukur karena segala penyertaan Tuhan sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama di dalam satu kasih bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah ibadah kami ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan kami, menaikkan setiap
keluh kesah kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah sumber segala sesuatu. Engkau adalah Allah tempat jawaban dari setiap doa-doa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu ya Tuhan. Yang dalam minggu ini kami telah lakukan kepadamu. Secara sadar atau tidak sadar seringkali kami menyakiti hatimu ya Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami datang mengakui semuanya itu kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani kami, Engkau mengampuni seluruh kehidupan kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepadamu, berdoa untuk seluruh proses perkuliahan di semester depan, khususnya untuk pendidikan di Alatea. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau boleh sekolah ini ada itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan dan karena seizin Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh proses perkuliahan dan pendidikan di kampus ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati seluruh mahasiswa yang ada, staf dosen yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya perkuliahan yang ada boleh berjalan dengan baik. Terlebih dalam semester depan, perkuliahan akan tetap diadakan. Kiranya Tuhan menolong terlebih dalam perkuliahan yang ada, mengikuti proses new normal yang ada ya Tuhan, dengan cara online. Kiranya Tuhan memberkati seluruh mahasiswa dan dosen yang mengikuti perkuliahan ini. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kiranya penyertaan Tuhan boleh terjadi, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk reakreditasi institusi STT Alatea yang ada. Kiranya Tuhan menolong dalam segala hal yang dipersiapkan, data-data yang disiapkan. Kiranya Tuhan tolong campur tangan seluruh dosen yang bekerja menyiapkan semuanya itu, staf yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat akal budi kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin. Dan kiranya ya Tuhan, pada akhirnya kampus ini boleh diakreditasi dengan baik. Kami boleh melihat bahwa kemuliaan dan campur tangan Tuhan boleh terjadi atas kampus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang praktek 1 tahun dalam perkuliahan, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, keuletan dalam melayani. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi mereka secara luar biasa, agar mereka boleh melayani hanya untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk mahasiswa yang stay di kampus. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dalam segala hal yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan campur tangan. Terlebih ya Tuhan, secara khusus juga kami berdoa untuk rapat kerja tahunan di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Segala hal yang akan diperbincangkan kiranya Tuhan memberkati, dan semuanya boleh mendapatkan jalan keluar, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Bapa, secara khusus juga kami berdoa pada pagi hari ini untuk pergumulan jemaat di KT Trinity Palu. Kiranya Tuhan menolong dalam segala hal yang dipikirkan, dalam segala hal yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan terus bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dan pada akhir-akhir ini ya Tuhan, terlebih di dalam pekerjaan mereka, begitu banyak hal yang dihadapi, begitu banyak problem dan masalah yang dihadapi. Kiranya Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan terus campur tangan, memberikan jalan keluar di setiap persoalan hidup yang ada, terlebih di dalam setiap pekerjaan yang ada. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus memberikan jalan keluar, agar kami boleh melihat ya Tuhan, ada jawaban yang pasti daripada Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mengikuti seleksi untuk masuk di dalam perguruan tinggi. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengikuti seleksi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kecakapan, agar mereka boleh mengikuti tes ini dengan baik,
menjawab setiap soal-soal yang ada dengan baik dan benar, dan semuanya itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan, dan mereka boleh menerima hasil yang terbaik. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber jawaban dari setiap permohonan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar setiap firman itu dapat kita dengarkan dengan baik dan berbuah di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity. Berdasarkan kalender gerejawi, kita akan membaca bacaan Injil di pekan ini yang berasal dari Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Tema khotbah pada hari ini saya ambil dari ayat ke-11, yaitu misteri, atau di situ di terjemahan LAI, rahasia kerajaan sorga. Sebelum saya akan membacakan teks bacaan hari ini, bagi kita semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memelihara kami, orang tua kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur pula kepada-Mu Bapa untuk firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kami memohon kiranya Engkau mengarahkan hati kami untuk tertuju kepada firman-Mu dan dapat merenungkannya dengan baik. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan membuka Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dan ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Injil menurut Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dan ayat 18 ayat hingga ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lompat pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian teks bacaan kita hari ini. Jemaat GKT Trinity sekalian, teks bacaan kita hari ini berisikan perumpamaan tentang seorang penabur. Salah satu dari 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga yang terdapat di pasal 13 di Injil Matius. 6 perumpamaan berikutnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang pukat. Dalam teks kita, perumpamaan tentang penabur disusul kemudian oleh 2 macam penjelasan. Penjelasan tentang alasan mengapa Yesus berkata-kata atau mengajarkan orang banyak itu dalam perumpamaan di ayat 10 hingga ayat 17, dan penjelasan tentang arti dari perumpamaan itu sendiri, yaitu di ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Jemaat sekalian, perumpamaan tentang penabur diawali dengan gambaran dan situasi yang merupakan kelanjutan dari pasal 12. Di pasal 12, kita menemukan adanya konfrontasi antara beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dengan Yesus di hari Sabat. Lalu di pasal 13 ayat 1, Matius menjelaskan bahwa pada hari itu, atau hari yang sama dengan peristiwa di pasal 12, Yesus pun keluar dari rumah tempat diskusinya dengan orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Ketika ia keluar rumah dan duduk di tepi danau, Yesus lalu segeralah dikerumuni oleh orang banyak. Maka dirinya pun berpindah ke sebuah perahu dan dari atas danau itu, Yesus mengajari mereka tentang kerajaan sorga yang diawali dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak, Ibu, dan jemaat GKT Trinity sekalian, dalam perumpamaan tentang penabur ini, kita diceritakan tentang seorang penabur yang keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lainnya jatuh di tengah semak duri, dan sebagian lainnya lagi jatuh di tanah yang baik. Kalau berdasarkan penjelasan Yesus pada ayat 11 dan ayat 18 hingga ayat yang ke-23, maka dapatlah kita pahami bahwa si penabur adalah orang yang keluar memberitakan firman tentang kerajaan sorga. Sedangkan benihnya mengarah kepada firman tentang kerajaan sorga
dan tanah mengarah kepada orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tersebut. Nah, ketika kita melihat ke dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini, saya kira kita dapat menemukan sesuatu yang rada aneh nih dalam praktek penaburan benih tersebut. Kenapa? Karena ketika si penabur menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Keanehannya begini, jemaat sekalian. Bagaimana bisa seorang penabur seolah-olah begitu sembrono dalam menaburkan benihnya yang berharga, sehingga benih tersebut jatuh di tempat yang tidak lazim untuk menaburkan benih. Mengapa si penabur membiarkan benihnya bisa jatuh di tempat-tempat seperti itu? Seakan-akan si penabur begitu boros dan berfoya-foya dengan benih berharga yang dia miliki. Memang beberapa penafsir menjelaskan begini, bahwa para petani Galilea pada masa itu memiliki kebiasaan untuk tidak menabur benih di tempat penyemaian, lalu baru memindahkan bibit ke ladang. Tetapi mereka langsung menaburkan benih dari tangannya ke ladang. Maka tidaklah mengherankan jikalau sebagian jatuh ke tanah yang tidak baik, tanah yang keras yang menjadi jalan di tengah-tengah ladang, atau lapisan tanah yang sangat tipis karena berbatu-batu, atau ke tengah semak duri yang tumbuh di situ karena berfungsi sebagai pagar ladang. Nah, setelah proses penaburan benih itulah, baru kemudian tanah itu diolah agar benihnya dapat masuk ke dalam bawah tanah. Sedangkan dari beberapa penafsir-penafsir yang lain, saya tidak menemukan kejelasan bahwa memang seperti itulah praktik penaburan pada masa itu. Entah ya, apakah memang demikian praktik penaburannya atau tidak. Namun saya kira tindakan penaburan benih seperti ini nampaknya seperti sebuah tindakan yang boros atau royal untuk dilakukan. Apalagi benih yang ditabur adalah benih yang sangat berharga, bukan? Ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat teks bacaan kita dan ayat yang ke-37 dari Matius pasal 13, maka seolah-olah Yesus sedang merujuk kepada dirinya sendiri sebagai si penabur. Dan benih yang ia tabur adalah Injil Kerajaan Sorga. Lalu, dengan royal atau boros, Yesus membiarkan benih yang berharga itu jatuh di tempat yang tidak lazim, di pinggir jalan, di tanah berbatu, dan di semak duri. Namun saya kira ya, justru dari sinilah kita dapat menemukan pelajaran yang pertama tentang pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Bagaimana Yesus di dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada semua golongan orang, ia tidak membeda-bedakan dan ia tidak menilai apakah orang tersebut layak untuk mendengar Injil Kerajaan Sorga atau tidak. Bahwa Injil Kerajaan Sorga yang mulia dikabarkan oleh Yesus kepada semua golongan orang di berbagai tempat. Oleh karena itu, sebagai para pemberita Injil Kerajaan Sorga di masa kini, maka tentunya kita juga perlu meneladani apa yang dilakukan Yesus, bukan? Dengan demikian, dari tindakan si penabur ini, kita belajar untuk memberitakan kerajaan sorga tanpa pandang bulu, atau memberitakan kerajaan sorga tanpa menilai orang lain dan tempat mana yang layak bagi mereka dan mana yang tidak. Tanpa membeda-bedakan mana orang yang layak untuk diberitakan kerajaan sorga dan mana yang tidak. Jemaat sekalian, dalam sebuah tayangan National Geographic, saya ingat pernah menonton sebuah praktik percobaan sosial untuk melihat bagaimana respon orang-orang ketika mereka melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dalam percobaan pertama itu, ada seseorang yang dipasangkan baju yang kotor dan kumal, rambut yang acak-acakan, dan memiliki bau yang tidak sedap. Orang ini kemudian pura-pura pingsan di sebuah trotoar yang ramai dilewati orang, sambil dipantau oleh teman-temannya atau tim itu dengan kamera yang tersembunyi. Untuk waktu yang lama, berjam-jam lamanya,
Tidak ada orang lain yang singgah, menghampiri dan menolong orang tersebut. Akhirnya praktek percobaan yang pertama tersebut dihentikan. Lalu masih di hari yang sama, beberapa waktu kemudian, praktek percobaan kedua dilakukan. Orang ini kemudian tampil dengan pakaian yang bersih dan seperti mengenakan setelan seperti para pekerja kantoran pada umumnya, lengkap dengan jas kerja. Kemudian orang ini kembali pura-pura pingsan di trotoar yang sama, yang ramai dilewati orang. Lalu apa yang terjadi? Tanpa perlu menunggu untuk waktu yang lama, ada orang-orang yang segera menolong orang tersebut. Memang ya tentu saja ada banyak analisa yang dapat diberikan terhadap praktek percobaan sosial ini, baik secara filosofis, psikologi, maupun neuroscience. Namun saya kira salah satunya ya, meskipun ini adalah analisa yang sangat sederhana, bahwa adanya unsur penilaian atau pembeda-bedaan pada diri manusia dalam memandang mana orang yang perlu kita tolong dan mana yang tidak. Dan sayangnya dari video percobaan sosial tersebut, kita menemukan contoh nilai yang kurang baik atau pembeda-bedaan dalam menolong seseorang. Jikalau benar demikian, maka kita tentunya perlu mewaspadai agar diri kita jangan sampai melakukan tindakan penilaian atau pembeda-bedaan dalam memberitakan kerajaan surga kepada orang-orang lain. Jemaat sekalian, mari kita melihat kembali teks bacaan kita. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini, kita menemukan respon yang beragam dari orang-orang kepada berita kerajaan surga. Memang Yesus menjelaskan di ayat 11 bahwa untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan surga adalah karunia Allah kepada seseorang. Hanya saja, dalam teks bacaan kita, respon yang beragam ini menunjukkan bagaimana penerimaan orang-orang terhadap pemberitaan firman kerajaan surga tersebut dan bagaimana hasilnya dalam kehidupan mereka. Ada orang yang mendengarnya tetapi tidak mengerti karena hatinya telah menebal. Ada orang yang mendengar dan menerima dengan gembira tetapi dangkal saja sehingga tidak berakar dan tidak bertahan di saat pencobaan datang. Ada orang yang mendengar, tetapi ia memiliki prioritas yang lain dalam hidupnya. Akibatnya, ketiga golongan orang ini tidaklah menghasilkan buah. Lalu, ada orang yang mendengar dan mengerti, dan karena itu ia berbuah dalam hidupnya. Maka dari sini kita dapat menemukan pelajaran kedua, bahwa sekalipun Injil Kerajaan Sorga diberitakan dan diajarkan dengan kesetiaan, ketekunan, dan tanpa pembedaan, kita perlu menyadari bahwa ada beragam respon yang ditunjukkan orang-orang kepadanya. Saya kira ya, Tuhan Yesus juga tidak bermaksud untuk merumuskan bahwa dari total 100% orang yang kita beritakan Injil, hanya 25% yang produktif, dan yang 75% pasti gagal. Tetapi perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada beragam penerimaan orang-orang terhadap Injil Kerajaan Sorga, dan beragam pula hasilnya dalam kehidupan mereka. Ada yang tidak berbuah, dan ada yang berbuah. Bukan benihnya yang bermasalah, atau Injil Kerajaan Sorganya yang bermasalah. Karena perumpamaan ini secara jelas menunjukkan bahwa memang demikianlah fakta yang dapat kita alami dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Ada beragam respon dan hasil yang dapat kita lihat dari pemberitaan Injil tersebut. Paling tidak, ya contoh yang jelas adalah bagaimana respon yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus di pasal 12 ketika Yesus melakukan pelayanan pemberitaan kerajaan Allah. Bahwa ada penolakan terhadap dirinya dan ajaran yang Yesus sampaikan. Bahkan Yesus sampai hendak dibunuh dan dituduh melakukan pelayanan dengan kuasa setan. Jemaat sekalian, dengan menyadari adanya beragam respon
dan hasil dari pemberitaan Injil Kerajaan Sorga ini, maka saya kira kita perlu untuk melepaskan atau tidak melekat pada target atau ukuran keberhasilan dalam pelayanan kita yang sesungguhnya menjebak karena tidak sesuai dengan firman Allah. Maksud saya begini, dari 4 golongan orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, hanya ada 1 macam tanah yang berbuah. 3 lainnya tidak. Hanya ada 1 macam tanah yang produktif, dan 3 yang lainnya tidak. Maka pertanyaannya, apakah ini berarti pelayanan kita dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga telah gagal? Karena hanya 1 golongan orang yang berbuah dari 4 golongan orang yang disebutkan. Hanya 25% yang produktif, dan 75% lainnya tidak berbuah. Justru kalau kita melekat pada standar atau ukuran keberhasilan seperti ini di dalam pelayanan, maka sesungguhnya kitalah yang bermasalah sebagai seorang pemberita kerajaan sorga. Sehingga perlu kita lepaskan kemelekatan akan ukuran keberhasilan seperti ini. Lagi pula ya, kalau kita melihat tujuan Yesus mengajar kepada orang banyak dengan perumpamaan di ayat 11 hingga ayat 13, maka kita akan menemukan nih penjelasan bahwa tidak semua orang diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Penjelasan yang mengejutkan, bukan? Maka jemaat sekalian, marilah kita tetap memberitakan Injil kerajaan sorga dengan kesetiaan, ketekunan, kesungguhan hati kepada orang-orang lain tanpa membeda-bedakan atau menilai kelayakan diri orang lain. Sambil kita tetap menyadari ada beragam respon dan hasil yang dapat kita lihat dari pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Bagian kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga itu dengan kesetiaan dan ketekunan dan kesungguhan. Mengenai hasilnya, sudah bukan bagian kita yang menentukannya. Hasilnya ada pada tangan Allah. Lagi pula, menariknya begini. Kalau kita perhatikan dalam perumpamaan itu, si penabur hanya muncul di awal perumpamaan dan tidak muncul lagi hingga akhir. Yang bagi saya menunjukkan bahwa memang urusan berbuah dan seberapa banyak buahnya bukan lagi bagian dari si penabur. Bagian dia adalah menaburkan benih itu. Maka, kerjakanlah bagian kita, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga dengan kesungguhan hati. Tetapi, apakah memang pada akhirnya tidak akan ada hasil apa-apa dari pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga ini? Nah, di sini kita menemukan pelajaran yang ketiga. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menangkap Injil Kerajaan Sorga ini dengan segenap hatinya. Dan mereka akan memberikan hasil yang indah dengan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka di dunia ini. Serta yang akan berlimpah ruah dalam hidup kekal. Jadi, memang ada hasil yang mengecewakan atau menyedihkan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Tetapi juga ada hasil yang menyenangkan. Menariknya lagi, Matius memberikan susunan urutan jumlah buah yang berbeda dengan catatan Markus. Jikalau ibu bapak dan saudara-saudari sekalian melihat dalam catatan Markus, di situ disebutkan urutan buah yang dihasilkan dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Sedangkan dalam catatan Matius, urutan itu dirubah atau dibalik dari 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saya kira Matius hendak menunjukkan kepada kita bahwa yang menjadi fokusnya bukanlah jumlah buah yang dihasilkan atau seberapa banyak buah yang dihasilkan, melainkan
bahwa ada orang-orang yang akan menerima Injil Kerajaan Sorga dengan segenap hatinya dan berbuah dalam kehidupan mereka. Saya kira ini sisi misteri dari pemberitaan Injil Kerajaan Sorga yang memberikan pengharapan dan sukacita bagi kita, bukan? Jemaat GKT Trinity sekalian, hari ini kita merenungkan misteri yang agung dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Misteri yang memang bisa membingungkan juga, tetapi juga memberikan pengharapan dan sukacita dalam pelayanan pemberitaan Kerajaan Sorga yang kita lakukan. Sisi misteri yang pertama adalah bagaimana royalnya si penabur dalam menaburkan benih Injil Kerajaan Sorga, sehingga benih itu bisa jatuh di berbagai kondisi tanah. Dari sini kita belajar untuk memberitakan kerajaan sorga tanpa pandang bulu kepada semua orang, atau memberitakan kerajaan sorga tanpa menilai orang lain dan tempat mana yang layak bagi mereka dan mana yang tidak, tanpa membeda-bedakan mana orang yang layak untuk diberitakan kerajaan sorga dan mana yang tidak. Sisi misteri yang kedua adalah adanya beragam respon dan hasil yang dapat kita lihat dari pemberitaan Injil Kerajaan Sorga kepada berbagai macam orang. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk mengerjakan bagian kita, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga dengan kesungguhan hati. Sedangkan penerimaan dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sisi misteri yang ketiga adalah memang ada hasil yang mengecewakan atau menyedihkan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, tetapi juga ada hasil yang menyenangkan. Karena akan ada orang-orang yang menerima Injil Kerajaan Sorga dengan segenap hatinya, dan kemudian mereka berbuah dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, jemaat sekalian, marilah kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada semua orang dengan penuh kesungguhan hati, kesetiaan, dan ketekunan, tanpa membeda-bedakan atau menilai layak tidaknya seseorang, karena itulah yang menjadi bagian kita untuk dikerjakan. Beritakanlah Injil Kerajaan Sorga kepada sesama kita yang lemah dan dalam kesusahan di masa pandemi ini, melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sapalah mereka yang terasingkan, kuatkanlah mereka yang lemah, sehingga mereka boleh mendengar dan melihat Injil Kerajaan Sorga diberitakan kepada mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, ya Allah, karena Engkau mau memakai kami sebagai penabur Injil Kerajaan Sorga kepada sesama kami. Oleh karenanya, ya Allah, kiranya Engkau tetap menolong dan memampukan kami dalam menabur Injil Kerajaan Sorga ini dengan penuh kesungguhan hati dan ketekunan. Meskipun akan ada beragam respon yang dapat kami terima, termasuk penolakan kepada kami. Namun, terus gerakkanlah hati kami, ya Allah, sehingga kami bertekun memberitakan kasih-Mu, kepedulian-Mu, dan karya penyelamatan-Mu kepada sesama kami yang berada dalam dosa, yang berada dalam kesukaran, kelemahan, dan kepayahan dalam kondisi yang penuh kesukaran di saat ini. Dan kiranya melalui semua itu, nama-Mu dipermuliakan, ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah ibadah kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk memberikan korban persembahan. Mari persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam dunia yang penuh banyak yang keluh kesah, bahwa banyaknya tempat itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat,
lekat dan kerajaan kasih Kristus. Dengar doaku menjadikanku saluran berkat bagimu aja. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami. Ada kesempatan bagi kami untuk memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam segala hal yang kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, warta yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, dapat baik perpuluhan dan persembahan syukur dapat mentransferkan di dalam rekening gereja atau juga dapat menghubungi majelis dan hamba Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, warta yang selanjutnya PA kita akan laksanakan pada hari Kamis seperti jam yang sudah-sudah, yaitu jam 8 malam lewat via grup WA jemaat. Dan juga untuk renungan untuk pemuda dan remaja akan dikirimkan dalam via grup remaja dan pemuda yang ada. Demikian warta kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita saat hari ini selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.